Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang trayek pH indikator, yaitu apa? Trayek rentang perubahan warna suatu zat indikator pH yang digunakan dalam literasi. Jadi dalam hal ini kita akan mencari rentang pH suatu larutan atau suatu zat, ya. Kemudian di sini ada istilah indikator, ya. Indikator asam basa adalah apa? Zat yang memiliki warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Jadi indikator asam basa digunakan untuk membedakan larutan ini termasuk larutan asam atau larutan basa. Ya, ada dua jenis. Yang pertama indikator sintesis atau buatan adalah indikator yang dibuat di pabrik, ya, atau di lab. Bentuknya ada dua, yang berbentuk larutan seperti phenolphthalein atau PP, bromtimol biru, metil merah, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada yang berbentuk kertas, yaitu kertas lakmus, ya, yang dibuat dari lumut kerak atau ekstrak litsenes, ya. Kemudian yang kedua adalah indikator alami, yaitu indikator yang dibuat dari ekstrak tumbuhan tertentu yang memiliki warna, misalnya bunga merah, kembang sepatu, atau kubis ungu, dan masih banyak yang lain. Nah, di sini ya saya akan menyediakan aplikasinya, ya, berupa soal gimana mencari rentang pH-nya, ya. Mencari rentang pH di sini ada metil merah, ya, trayek pH-nya antara 4,2 sampai 6,3, ya. Ini dari merah sampai kuning. Kemudian bromtimol biru, trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6, ya, dari kuning sampai biru. Phenolphthalein trayek pH-nya 8,3 ya sampai 10, dari warna tak berwarna sampai merah. Nah, kemudian ada suatu sampel, ya, ternyata apa? Diuji dengan metil merah, warnanya kuning. Diuji dengan bromtimol biru, warnanya biru. Diuji dengan phenolphthalein, warnanya merah. Ada sampel B, ya, diuji dengan metil merah, warnanya tetap kuning, ya. Diuji dengan bromtimol biru, warnanya biru. Tapi diuji dengan phenolphthalein, warnanya tak berwarna. Nah, di sini apa? Tentukan rentang pH dari kedua sampel tersebut. Oke, saya akan mengerjakan soal ini di sebelah sini, ya. Jadi ini ada 3 indikator, ya. Saya buat warna 3 yang berbeda ini, ya. Sekarang kita lihat sampel A diuji dengan metil merah, warnanya kuning, ya. Jadi kalau saya lihat rentang ini kuning, ya. Kuning itu di rentang sebelah kanan ini, ya, berarti di 6,3. Ya, kemudian saya masukkan ke sini, misalnya 6,3 sebelah sini, ya, saya buat garis di sini 6,3, ya, di sini saya buat 6,3. Karena sebelah kanan, ya, ini kan kita anggap sebelah kiri, sebelah kanan saya buat garis, ya, ke kanan. Nah, ini saya buat garis ke kanan, kemudian saya arsir. Kemudian yang kedua, rentang yang kedua, yang bromtimol biru, dia warnanya biru, ya. Biru itu, ya, di sini apa? Dari 6,0 sampai 7,6 ini biru. Berarti apa? Nilainya di 7,6. Berarti sebelah sini sekitar 7,6 berapa? Ini 6,3, 7,6, misalnya sekitar sinilah, ya, 7,6. Karena dia sebelah kanan, ya, ini sebelah kiri sebelah kanan, berarti kita membuat rentang garis ininya arsiran ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga phenolphthalein, warnanya merah. Ya, merah ini dari apa? Trayeknya 8,3 sampai 10, dari tak berwarna sampai merah. Berarti sini dapatkan kita warnanya merah sebelah kanan. Berarti ada pH 10, ya, di sini 10. Misalkan sebelah sini, ya. Kemudian kita buat arsir ke kanan. Nah, berarti apa, ya? Kalau kita ini fullkan semua, ya, arsirannya, kemudian yang atas juga fullkan semua arsirannya. Nah, yang mendapat arsiran paling banyak mana? Berarti di daerah sini, 1, 2, 3. Jadi saya buat garis, ya. Nah, ini daerah sini yang paling banyak, ya. Jadi kita cari yang arsirannya paling banyak di mana, ya. Ini ada 3, ya, berarti
Berarti pH-nya berapa? Ya, untuk sampel A berarti pH-nya itu ya pH lebih besar sama dengan 10. Nah, ini pH dari apa namanya sampel A. Ini cara aslinya ya. Jadi cara aslinya kita membuat garis-garis seperti ini. Kemudian ada cara cepat. Ya, cara cepatnya apa? Kita cuma membuat satu garis aja. Ya, saya buat satu garis seperti ini. Ya. Kemudian nilainya berapa aja? 6,3, 7,6, 10. Saya buat di sini sekitar 6,3, ini 7,6, ya, sini sekitar 10 misalnya. Ya, saya buat garis seperti ini, 10. Kemudian kita lihat 6,3, ini kuning, 6,3 sebelah kanan. Berarti saya buat garis ya ke kanan, full. Nah. Kemudian 7,6 sebelah ini kan biru ya, 7,6 dia sebelah kanan, berarti saya buat garis ya yang ini ke kanan. Kemudian apa? 10 ya, di sini 10 sebelah ini dengan fenolphthalein warnanya merah ya, merah itu sebelah kanan 10, berarti apa? Kita buat garis ke kanan. Nah, berarti rentang pH-nya di mana nilainya ini? Di sini. Yang paling banyak arsen 1, 2, 3 sebelah kanan atau pH-nya lebih besar dari 10. Ya, ini untuk jawaban apa namanya sampel A ya. Jadi sampel A kita dapatkan tentang pH-nya itu apa? Dia pH-nya lebih besar sama dengan 10. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sampel B. Untuk sampel B kita lihat dulu ya. Dengan metil merah warnanya kuning. Nah, saya ini hilangkan dulu ya biar gampang ya. Metil merah warnanya kuning. Saya kasih segitiga hijau. Ya. Dengan bromtimol biru warnanya hijau. Saya kasih segitiga hijau 7,6. Kemudian dengan fenolphthalein ya, itu warnanya tak berwarna. Tak berwarna itu berarti sebelah kiri. Saya kasih ininya hijau apa namanya 8,3. Berarti kalau ini perwakilan metil merah, bromtimol biru, fenolphthalein, kita buat angkanya ya. Ini nilainya yang pertama 6,3. Misalnya saya buat sekitar sini ya, 6,3 ya. Nah, dia letaknya sebelah kanan, berarti arsirannya ke kanan full. Kemudian yang apa? Bromtimol biru sebelah kanan juga ya 7,6. Ya, misalnya 7,6 sekitar sini. Ya 7,6 berarti arsirannya ke kanan juga. Nah seperti ini. Nah kemudian dengan fenolphthalein 8,3 ya. Jadi ini ada dua angka 8,3 sama 10 sampai 10 ya. Dia sebelah kiri ya, ini kan kanan ada kiri sebelah kiri. Berarti 8,3 misalnya di sini ya. Nah, dia ke kiri. Nah, misalnya saya buat garis seperti ini. Dia arsirannya ke kiri. Nah, berarti apa? Dapat titik pertotongan yang mendapat banyak arsiran adalah di sini. Nah, ini. Ya, ini titik yang apa namanya mendapat paling banyak arsiran. Berarti nilainya berapa? Ya, berarti rentang pH-nya itu antara 7,6 ya, lebih kecil sama dengan pH-nya ya, lebih kecil sama dengan 8,3. Nah, ini berarti pH-nya atau pH-nya rentangnya antara 7,6 sampai 8,3. Ya, ini pH dari sampel B. Ini cara aslinya. Kemudian saya akan kasih cara cepatnya. Ya, cara cepatnya kita buat satu garis. Nilainya berapa aja? 6,3, 7,6, 8,3. Saya tulis 6,3 ya, 7,6 ya, ini 8,3. Jadi kita nggak usah kira-kira aja lah, nggak usah pas banget ya. Oke, kemudian 6,3 sebelah mana? Sebelah kanan. Ya, saya tarik apa namanya garis ininya ke kanan. Ya, kemudian bromtimol biru ya 7,6 ke kanan juga. Saya kasih garis ya ke kanan juga. Nah, kemudian fenolphthalein itu ke kiri. Saya kasih garis ke kiri. Ya, ke kiri. Berarti kita dapatkan apa? Nilainya rentangnya di sini. Jadi pH-nya apa? Antara 7,6 sampai 8,3. Berarti sampel B ya pH-nya itu antara
7,6 sampai 8,3 atau 7,6 lebih kecil sama dengan pH lebih kecil sama dengan 8,3 ya. Itulah rentang pH ya. Bagaimana mencari rentang pH untuk kedua sampel. Soal yang kedua adalah metil merah ya dengan trayek pH antara 4,2 sampai 6,3 itu warnanya antara merah sampai kuning ya. Kemudian brown kresol hijau trayek pH di 0,8 sampai 5,4 ya, antara kuning sampai biru. Kemudian fenolftalain ya trayek pH-nya 8,3 sampai 10 tak berwarna ya sampai merah. Kemudian ada sampel X ya diuji dengan metil merah warnanya jingga, dengan brown kresol hijau warnanya biru, dan fenolftalain warnanya tak berwarna. Kemudian saya membuat garisnya ya, misalkan ini metil merah, brown kresol hijau, kemudian ini fenolftalain ya. Kita tandain ya, ini warnanya jingga. Nah, di sini nggak ada jingga ya. Jingga itu berarti apa? Antara merah dan kuning. Berarti kita tulis ya di sini berapa nilainya? Antara 4,2 ya, 4,2 sampai 6,3. Nah, di sini. Jadi apa? Karena jingga, berarti kita modelnya membuat kotakan di sini. Ya, kita arsirnya di sini. Kemudian dengan apa namanya? Dengan brown kresol biru, kresol hijau, warnanya biru ya. Kalau ini tadi dua-duanya ya, saya kasih tanda dua-duanya ya. Kemudian dengan brown kresol hijau, warnanya biru itu berarti 5,4 ya. Berarti saya membuat garis ya. Membuat garis itu 5,4 sekitar sini misalnya ya, ini ke kanan ya karena dia letaknya sebelah kanan. Dengan fenolftalain ya warnanya tak berwarna, berarti apa? Nilainya 8,3 sebelah kiri ya. Berarti saya kasih di sini angka 8,3 ya, 8,3 dia ke kiri. Nah, berarti kita dapatkan ya, yang paling banyak dapat arsiran mana? Sebelah sini. Nah ini ya, ada 1, 2, 3 sama sini. Berarti rentang pH-nya berapa? 5,4 ya, lebih kecil sama dengan pH-nya ini ya, lebih kecil sama dengan 6,3 atau pH-nya antara 5,4 sampai 6,3. Nah ini pH-nya antara ini. Ini cara asli. Kemudian kalau cara cepatnya gimana? Kita buat garis ya. Kemudian ini ya, brown metil merah antara 4,2 sampai 6,3 kita kasih ya, sini 4,2 sampai 6,3 ya, kita buat kotak di sini. Kemudian dengan brown kresol hijau itu 5,4 ya, 5,4 misalnya sebelah sini ya, dia ke kanan. Nah, kemudian dengan fenolftalain ya 8,3 dia ke kiri ya, ini 8,3. Di sini ke sini. Berarti yang dapat garis 3 mana? 1, 2, 3 antara ini ya. Dapatnya berarti apa? pH-nya antara 5,4 sampai 6,3 ya. Itulah 3 contoh ya variasi tentang range pH ya.